Jokowi mau ini cepat kelar, selesai dari dulu, ya kan? Kenapa ditungguin sampai dia kelar jabatan? Ada maunya lah. Presiden Jokowi temui keluarga 7 tahanan kasus Vina, Bu Dia ungkap ada petinggi ketar-ketir. Halo, selamat datang di channel Suara Hati Sang Istri. Untuk reaction kali ini, akhirnya dari update kasus Vina yang sudah mengikuti perkembangannya sejauh ini, 6 terpidana yang sebelumnya dipinjamkan ke Polda Jabar sekarang dikembalikan ke Lapas Kesambi Cirebon. Karena dari pengacaranya 6 terpidana kan sedang proses pengajuan PK kembali seperti saka tatal. Tapi salah satu dari terpidana yaitu bernama Sudirman masih berupaya untuk ditemui oleh keluarganya dan masih jadi pertanyaan di manakah Sudirman sekarang. Dan alhamdulillah pengacara Tony RM juga mendampingi dari keluarganya Sudirman. Terlepas dari Sudirman, bagaimana edukasi atau tanggapan dari Ibu Widya ini? Kasus Vina sejauh ini sudah banyak saksi yang bermunculan. Akankah tuntas secepatnya atau masih menggantung berbulan-bulan ke depan? Kita simak aja. Ayo, mulai bermunculan kan? Nah, apa aku bilang? Besok muncul lagi, besok muncul lagi dua lagi itu ya saksi. Masih banyak bro. Ya di belakang Rudiana itu saksi masih banyak. Terus ada apa namanya, di balik saksi-saksi bermunculan, sembunyiin dulu nih Sudirman ya. Kenapa? Biar rakyat Indonesia geger dengan Sudirman. Kalian jangan protes sama yang ono ya. Ya. Drakor terbaru Sudirman ya. Nah itu bro. Kenapa? Biar kalian itu fokus cari Sudirman, nggak fokus lagi ke Rudiananya, nggak fokus dengan kalian ya mau ada upacara di EKN. Keren kali. Makanya aku bilang muncul lagi, sengaja diirit tahu kasus ini ya, jangan lupa. Sengaja diirit. Kalau dia mau udah sejak dari 2016 lalu kelar sudah. Nah sekarang gini, ada institusi ya, institusi dari oknum ya protes ya. Karena apa? Persidangan cuma Susno Duaji, mantan Polri ya kan, yang berani menjadikan kesaksian. Yang lain mana? Dia bilang apa? Pahlawan kesiangan itu Susno Duaji. Apalagi saya. Iya juga ya, jadi diirit itu maksudnya gimana ya? Karena ini kasus 8 tahun, akhirnya viral di 2024 dan sekarang saksi bermunculan. Tapi sampai alhamdulillahnya Bapak Susno Duaji membantu memerhatikan kasus ini. Sementara dari pihak Polda, Bapak Listio Sigit juga kayak adem-adem aja atau gimana ya? Apa mungkin mempercayakan ke anak buahnya untuk menangani kasus ini, tapi kenyataannya lambat-lambat juga kan. Dari kasus ini masih panjang prosesnya, baru juga proses PK saka tatal, terus sekarang ke-6 terpidana juga melakukan PK sampai berapa bulan lagi ke depan untuk bisa meyakinkan ini kasusnya arahnya ke pembunuhan murni ataukah kecelakaan murni. Kita ya, yang Susno Duaji aja diprotes, pahlawan kesiangan ya, kemarin kemana aja? Nah kita tanya balik ya, institusi kepolisian kemarin kemana aja? Kok cuma Susno Duaji? Saya bilang dari kemarin kan bilang cuma dia aja yang goreng-goreng masalah kasus ini, yang lain kicup ya, yang lain kicup semua ya dah. Jokowi mau ini cepat kelar, selesai dari dulu, ya kan? Kenapa ditungguin sampai dia kelar jabatan? Ada maunya lah, ya ada maunya lah. Besok muncul lagi nih geng-geng motor, ya kan? Nanti, kan aku bilang, ya, ada 3 DPO. Satu namanya Peggy Setiawan, kedua Dani dan Andi. Siapakah orang-orang ini? Pertanyaan, siapakah orang-orang ini? Ada namanya Egy ya. Kok menjadi yang namanya DPO-nya Rudiana?
Kan aku bilang kesurupannya Linda satu. Itu salah satu yang kabur ke Jakarta itu anak polisi, Mbak. Satu. Yang satu nggak tahu kalau yang satunya itu ya anak polisi apa bukan. Aku bilang bisa jadi dari kelompok dari geng motor, ya kan? Kelompok geng motor. Sekarang kamu mau tahu yang komentar di mana? Yanti tadi. Ya, sekarang ini para geng motor itu udah mulai podcast loh. Ya. Iya juga ya, sekarang temannya almarhum Eki selain Ega Akbar yang sebelumnya, ada lagi AR kemarin bilang kalau Eki itu obat-obatan, minum-minuman. Ya pasti sekarang suara makin banyak dong sumber-sumbernya, dari geng motor sampai pengurusnya pada bermunculan di podcast-podcast kan. Itu juga yang menjadi pertanyaan dari pihak pemerintah, mungkin gimana sih perhatiannya ke kasus ini, sementara dari pihak rakyat nih ya, banyak yang sekarang berupaya menyuarakan kesaksiannya gitu di kasus ini pada malam kejadian dan lain-lain. Kita simak lagi. Betul nggak ya saya ngomong? Nah iyalah. Ya ada apa dengan 3 DPO-nya Rudiana? Sangkut pautnya dengan Peggy Setiawan ya. Yang namanya Dani, Andi, ada apa 3 nama ini? Oknum kah? Atau bandar kah? Saya bilang, atau yang namanya geng motor kah? Ya kan ada 3 versi. 3 DPO-nya ya Rudiana ini ada 3 loh. 4. Satu namanya Egi, suka nongkrong di tongkrongannya Eki, ya kan, itu 4 loh yang dicatat Rudiana ini kan. 1, ya kenapa? Ya itu tadi Peggy Setiawan. Kedua Dani, Andi, dan Egi. Ya jangan lupa itu. Kenapa? 1, apakah orang-orang ini satu geng motor, punya suatu masalah dengan Rudiana? Kedua, apakah mereka ini ada sangkut pautnya dengan narkoba? Ketiga, ya itu apakah mereka ini dulu kerjasama dengan Rudiana hingga nggak pernah setor uang gitu, makanya didaftarkan nama Rudiana, nama itu tersebut. Kayaknya Rudiana sensitif banget dengan nama itu gitu loh ya. Nah setelah saya singgung-singgung masalah itu bro, tahu nggak ya, salah satu geng motor sekarang menjadi saksi kalau dia bilang Eki itu mabok. Nah, tuh udah mulai muncul kan. Kedua, ada satu geng motor ketuanya ya, itu lagi di podcast sekarang. Banyak bicara dia sekarang. Kemarin diem aja. Kemarin dia bertanya-tanya pula sama kita. Kemarin kemana aja Kemarin kalian kemana aja, Teng? Di balik kasus Tina yang masih ditutup-tutupi atau masih banyak rahasia di dalamnya, walaupun kesaksian berdatangan sekarang dari segala pihak, alhamdulillahnya tuh semalam kita lihat ya bagaimana kedatangan para terpidana, khususnya 6 terpidana dari kasus Tina ini ya, walaupun Sudirman tidak ikut sama mereka. Kita lihat. Ini kedatangan 6 terpidana kasus pembunuhan Eki dan Vina di Lapas Kesambi Cirebon ini. Semalam pukul 20.15 ya, dari Bandung. Keterangannya Polda bilangnya sudah selesai meminjamkan gitu. Terpidana dipinjamkan ya. Tuh, banyak media yang memburu kedatangan para terpidana semalam. Oke, selamat malam rekan-rekan sekalian. Jadi kira-kira 5 menit yang lalu 6 orang terpidana sudah tiba dengan selamat di Lapas Kesambi. Para terpidana ini adalah dulu yang dibon oleh Polda Jawa Barat di dalam rangka pengembangan kasus DPO berkaitan dengan kasus Vina dan Eki Cirebon. Jadi kami sampaikan terima kasih kepada Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat yang telah memfasilitasi pemindahan ini dengan baik sehingga dapat tiba dengan selamat.
perlu saya sampaikan bahwa pemindahan ini, pengembalian narapidana ini adalah berdasarkan surat dari Polda Jawa Barat yang menyatakan bahwa keperluan peminjaman narapidana ini di Bandung itu dinyatakan telah selesai, ya, setelah keluarnya putusan pra peradilan Peggy Setiawan. Jadi ada 6 orang yang saat ini sudah tiba di Cirebon ini. Yang pertama Rivaldi Aditya Wardana, Hadi Saputra, Supriyanto, Eka Sandi, Jaya, dan Eko Ramadhani. Jadi seharusnya memang ada 7 yang seperti rekan-rekan ketahui, namun 1 orang sampai dengan saat ini kami belum tahu. Dan memang Wah, Rio. Ada juga argumen dari salah satu netizen di sini tuh, kenapa Sakatata sekarang lebih dikagumi daripada Peggy Setiawan ya. Nah, penjelasan di sini tuh bener banget dan nambah edukasi lagi di kasus Pina ini ya. Bagi yang sebelumnya pernah salah paham sama Sakatata, akhirnya sekarang membela Sakatata juga. Ya ada hikmahnya juga, Peggy Setiawan yang sebelum ditangkap sekarang menikmati ketenarannya, banyak penawaran endorse dan lain-lain. Tapi kalau Sakatata sekarang lagi berupaya dulu untuk keadilan, terutama mungkin nanti kalau Sakatata sudah beres juga semakin banyak rezekinya, hikmahnya, dan pokoknya yang terbaik untuk Sakatata. Kalau memang Sakatata di sini bisa membuktikan kalau memang dia bukan pelakunya, atau kasus Pina ini akan terungkap terang benderang secepatnya. Ya, kita simak. Kenapa Sakatatal sekarang jauh dikagumi daripada Peggy Setiawan? Jawabannya adalah dikarenakan sekarang opini dimenangkan oleh netizen. Sedangkan dulu 3 bulan yang lalu awal-awal Peggy Setiawan ditangkap, opini dimenangkan oleh Lagusing. Opini apa itu? Dulu awal-awal Peggy Setiawan, opini yang dimenangkan adalah bahwa ini adalah kasus pembunuh dan pemerkosa, dan Sakatatal waktu itu masih dicurigai sebagai pelakunya. Sedangkan sekarang opini dimenangkan oleh netizen, yaitu apa? Ini adalah kasus laka lantas, dan Sakatatal benar-benar terbebas dari segala macam tuduhan, kecurigaan bahwa dia adalah pelakunya. Ya gimana mau dicurigai? Kejadiannya aja nggak ada. Gimana bisa Sakatatal melakukan sesuatu yang tidak terjadi? Itulah alasannya. Nanti tunggu aja seperti apa proses 6 terpidana yang akan melakukan PK ya, sedang dibantu oleh pengacaranya juga. Nanti prosesnya juga pasti akan dari nol lagi, banyak kesaksian lagi di PK Sakatatal gitu. Tunggu aja update di channel Suara Hati Sang Istri. Jangan lupa nonton terus ya. Makasih. Jangan lupa tanggapannya di komentar. Bye.